Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Munira Putri dengan NIM 4114243030. Saya dari Program Studi Pendidikan Matematika kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah agama dengan judul materi yaitu Membangun Persatuan dalam Keberagaman yang Dinamis, Fikih Ikhtilaf, Cinta Tanah Air, Kearifan Lokal, dan Bahaya Radikalisme. Adapun dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Novianti Jafri, SPDI MPDI. Langsung saja kita bahas materinya, yaitu pertama, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia ialah mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di masyarakat. Sebab Indonesia adalah bangsa yang majemuk, sudah sepatutnya kita menjunjung tinggi persatuan dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kemudian fikih ikhtilaf, hukum perbedaan pendapat dalam Islam. Fikih ikhtilaf merujuk pada konsep perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam masalah hukum Islam. Dalam sejarah Islam, perbedaan pendapat ini diakui dan dihormati sebagai bagian dari dinamika intelektual dalam agama. Adapun beberapa prinsip penting dalam fikih ikhtilaf yang harus dipahami. Yang pertama, ikhtilaf sebagai rahmat. Perbedaan pendapat di antara para ulama dianggap sebagai rahmat karena memungkinkan fleksibilitas dalam penerapan ajaran Islam sesuai dengan konteks budaya, waktu, dan tempat yang berbeda. Kedua, adab ikhtilaf. Dalam menghadapi perbedaan, Islam mengajarkan etika berdiskusi yang baik dan menjaga persatuan umat, menghindari perpecahan serta tidak merendahkan pendapat lain yang berlandaskan dalil yang kuat. Ketiga, menghargai perbedaan. Umat Islam diajarkan untuk menghargai perbedaan pendapat yang didasarkan pada ijtihad, selama ijtihad tersebut berlandaskan pada dalil yang sahih. Kemudian, cinta tanah air atau hubul watan. Cinta tanah air dalam ajaran Islam adalah bagian dari iman. Memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap bangsa dan negara adalah sesuatu yang positif dan penting dalam menjaga persatuan. Hubul Watan mendorong umat Islam untuk berkontribusi aktif dalam pembangunan negara, serta menjaga keamanan dan kestabilan sosial. Beberapa poin terkait cinta tanah air. Pertama, patriotisme Islami. Dalam Islam, mencintai tanah air berarti menjaga perdamaian, kedaulatan, dan bekerja sama untuk memajukan bangsa dalam kerangka ajaran agama. Kedua, memelihara persatuan. Islam mengajarkan bahwa menjaga persatuan bangsa adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, terutama di tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Ketiga, kontribusi positif. Setiap warga negara termasuk umat Islam dituntut untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan negara, baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Selanjutnya, kearifan lokal atau local wisdom. Kearifan lokal adalah nilai-nilai, norma, dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari identitas suatu masyarakat. Dalam konteks keberagaman Indonesia, kearifan lokal memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial. Beberapa yang harus diperhatikan yaitu sikap toleransi. Kearifan lokal mengajarkan sikap saling menghargai dan bertoleransi antar masyarakat yang memiliki latar belakang agama, suku, dan budaya yang berbeda. Kedua, pelestarian nilai-nilai adat. Islam tidak menolak kearifan lokal selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama. Banyak tradisi lokal yang dapat selaras dengan Islam dan membantu memperkuat persatuan yang masyarakat. Tiga, peran kearifan lokal dalam persatuan tradisi-tradisi seperti gotong royong, musyawarah, dan kerjasama di berbagai daerah dapat menjadi perangkat persatuan di tengah keberagaman. Selanjutnya, bahaya radikalisme. Radikalisme adalah pemikiran atau tindakan yang ekstrim, seringkali disertai dengan kekerasan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama dan negara. Bahaya radikalisme dapat merusak persatuan bangsa karena menimbulkan konflik sosial dan kekerasan. Nah, ada poin-poin penting dalam bahaya radikalisme. Yang pertama, pemahaman yang sempit. Radikalisme seringkali muncul dari pemahaman agama yang sempit dan cenderung eksklusif, menolak perbedaan dan menganggap diri paling benar. Dua, melawan radikalisme dengan pendidikan. Pendidikan tentang moderasi beragama dan pentingnya menghargai perbedaan sangat penting untuk melawan paham-paham radikal.
Ketiga, persatuan sebagai benteng persatuan dan kerukunan antara umat beragama, suku, dan budaya adalah benteng utama dalam melawan radikalisme. Dengan memperkuat nilai-nilai toleransi dan keberagaman, radikalisme dapat dicegah. Untuk kesimpulan dari materi ini yaitu dengan pendekatan-pendekatan ini, kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alat untuk meredakan ketegangan antara tradisi lokal dan ajaran Islam, mendorong harmoni sosial, serta saling menghargai. Nah, itulah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.